Izin share screen. Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini safety moment tidak berkaitan dengan sensor optik atau sensor-sensor yang lain, karena beberapa safety moment sebelumnya juga sudah pernah bicarakan tentang kegagalan di sensor. Sore ini dan juga mungkin beberapa minggu ke depan kita bicara kejadian-kejadian besar di industri. Khususnya untuk sore ini saya akan bicara tentang kejadian yang melibatkan fasilitas Philips di Pasadena, Texas. Terjadi ledakan di situ. Philips mungkin kejadian ini mungkin tidak begitu banyak diketahui karena satu sudah cukup lama dan kedua Philips juga mungkin dikenalnya di sini dengan ConocoPhillips gitu ya, tapi ini Philips sebelum bergabung dengan Conoco. Jadi kejadiannya itu satu rangkaian ledakan yang besar sekali di fasilitas mereka di company Houston Chemical Complex di Pasadena, dekat dengan kanal berlewatnya kapal-kapal laut, tanggal 23 Oktober tahun 89 pada saat setelah makan siang. Jadi kejadiannya adalah lepasnya gas yang mudah terbakar dalam jumlah yang sangat besar. Di sini disebutkan 85.000 ton atau setara dengan 39 ton dalam waktu yang sangat singkat, dan beberapa menit kemudian karena bertemu dengan sumber api maka dia lalu meledak dan terjadi kebakaran. Dampaknya besarnya ledakan itu kira-kira 3,5 skala Richter, jadi sangat besar, dengan akibatnya 23 orang meninggal dan 314 cedera. Dari sisi kerugian finansial, pada saat itu nilainya 675 juta dolar Amerika pada tahun 89, dan kalau disetarakan tahun 2019 ini 1,6 billion US dollar. Sampai saat ini masih kejadian terbesar di bidang petrochemical di seluruh dunia. Dia tetap yang paling besar. Ini setelah kejadian, tadi sebelum kejadian, ini setelah kejadian bisa terlihat rusak sekali petrochemical polyethylene plant-nya di petrochemical complex itu, dan ledakannya itu sampai terasa sampai 6 mil radius. Ini lokasinya di sini, ini Houston Shipping Channel-nya itu, dan radius ledakannya terasa sampai 6 mil radius. Jadi cukup besar sekali. Saya tampilkan sedikit video kejadiannya untuk menggambarkan aja berapa besar ledakan. At 1:04 p.m. Monday, October 23rd, 1989, an explosion that registered 3.5 on the Richter scale rocked a chemical plant in Pasadena, Texas. On the day of the Pasadena blast, a key valve that isolated a polyethylene reactor from where product collects was closed to permit scheduled maintenance. Somehow, 90,000 pounds of gaseous ethylene isobutane escaped almost instantly from the reactor through the 10-inch valve, pushing it nearly 900 pounds per square inch pressure. Once free, the vapor went searching for an ignition source. Heat is an important part of making plastic, so it didn't have far to go. 23 employees were killed and 314 were injured. The fire took 10 hours to bring under control. Jadi di situ disebutkan At 1:04, tekanan ledakannya 900 psi, sementara badan manusia itu bisa menerima sampai kira-kira 250 psi. Dan biasanya akibatnya fatal, meninggal gitu ya. Nah, sedikit cerita di balik itu sebelum kejadian. Jadi Houston Chemical Complex milik Philips itu memproduksi kira-kira 6,8 juta ton per tahun HDPE, High Density Polyethylene, bahan plastik yang digunakan banyak untuk keperluan manusia, salah satunya adalah membuat botol. Lokasi itu mempekerjakan 1.500 karyawan
900 dari Philips dan 600 kontrak, karyawan kontrak yang biasa banyak terlibat di dalam konstruksi dan juga maintenance karyawan kontrak ini. Philips Petroleum ini mulai dibentuk oleh dua bersaudara, Lee dan Frank Phillips, di tahun 1917 di Oklahoma, dan mereka berkembang menjadi, selain di bagian hulu dari migas, juga mulai masuk ke kilang, pemasaran, jadi bikin SPBU, dan juga transportasi, pipeline kalau transportasi di Amerika itu. Kemudian juga natural gas, gas alam, dan juga chemical sektor. Nah, khusus di chemical, mereka mulai masuk itu tahun 1950, segera setelah Perang Dunia Kedua, dan Pasadena yang kejadian ini mulai dibangun tahun 1955 dan mulai produksi komersial tahun 1956. Jadi cukup tua. Pada saat kejadian pabriknya sudah berusia kira-kira hampir 40 tahunan gitu. Jadi teknologinya juga masih teknologi yang cukup lama. Dan Philips Petroleum ini cukup agresif dalam ekspansi, sehingga akhirnya terlibat dengan banyak hutang, dan akhirnya dia merger dengan Conoco, sehingga namanya menjadi Conoco Philips. Di Indonesia pernah ada di Laut Natuna. Saya nggak tahu yang di Jambi masih ada apa enggak, Conoco Philips Kopi biasanya namanya. Namun di bidang midstream dan downstream mereka kurang berhasil, sehingga akhirnya di spin-off, dipisahkan. ConocoPhillips tetap megang di hulu dan namanya tetap ConocoPhillips, sementara yang sudah dipisahkan itu namanya menjadi Philips 66, nama originalnya sebelum merger dengan ConocoPhillips. Di Philips 66 itu memegang di bagian midstream dan downstream. Ini sedikit prosesnya. Jadi high density polyethylene itu dihasilkan dari reaksi polimerisasi di reaktor dari etilen dan isobutan. Etilen dan isobutan bahan bakunya tentunya ada katalis dan juga beberapa bahan tambahan lain dimasukkan ke dalam reaktor ini. Reaktornya berbentuk loop, jadi bukan berbentuk loop seperti ini dengan diameternya pipa 30 inci dan panjangnya tingginya 150 feet. Reaksinya polimerisasi dengan temperatur berkisar antara 82 sampai 110 derajat Celcius, jadi cukup tinggi, dengan tekanan juga cukup tinggi, kira-kira 600 psi. Di dalamnya terjadi reaksi polimerisasi dan dihasilkan fluff itu apa ya, semacam kapas yang ini gitu, jadi berbentuknya seperti kapas ini, yang ditampung di settling leg di bawah ini. Ada 6 settling leg, yang di masing-masing settling leg ada 2 valve. Satu ball valve di atas dan satu take off valve namanya di bawah, untuk mengalirkan ke, kalau boleh kembali sedikit ke sini, untuk dikirimkan ke flash tank. Di flash tank ini dikeringkan, dan selanjutnya butiran atau fluff polyethylene itu dimasukkan ke bukan extruder namanya, untuk pembentukan pelet plastiknya. Nah, dengan bentuk seperti ini, jadi ini gambarnya kira-kira bentuknya, reaktornya dengan settling leg. Nah, jadi pada saat reaksi akan terbentuk fluff tadi, serabut lah ya, serabut polietilen yang ditampung di sini, dan kalau sudah penuh lalu valve yang atas ditutup, yang bawah dibuka untuk dialirkan ke flash tank. Itu prosedur mereka, dan untuk itu dilakukan isolasi pada saat mengalirkan itu, untuk meyakinkan bahwa tidak, karena di atasnya ini gas yang mudah terbakar tadi, etilen dan isobutan dengan pressure tinggi dan temperatur tinggi. Ya, untuk itu dilakukan isolasi, ball valve-nya dikunci, ada gemboknya gitu, kemudian air supply yang menggerakkan valve itu juga ditaruh di posisi off, ya, untuk mengamankan proses itu. Nah, pada saat kejadian 22 Oktober sebelum kejadian ditemukan bahwa 3 settling leg itu buntu oleh fluff, oleh serabut polietilen itu, sehingga perlu dibersihkan. Nah, sudah dilakukan untuk 1 settling leg.
pada tanggal 22 itu, dan selanjutnya dilakukan untuk 2 setting leg berikutnya itu pada tanggal 23 Oktober. 23 Oktober itu dimulai pekerjaan ini pada saat pembersihan yang pertama, ini hari yang kedua, pada pagi hari selesai dibersihkan setengah, lalu mereka istirahat, dan rencananya kembali makan siang mereka akan melanjutkan. Nah, pada saat melanjutkan di siang hari, mereka temukan bahwa air supply-nya itu bukan ditaruh di posisi off, yang seharusnya harus di posisi off, tapi ditaruh di posisi on, dan gemboknya itu juga dibuka, sehingga mulai terjadi kebocoran gas yang cukup besar karena tekanannya tadi 600 PSI, temperaturnya juga cukup tinggi, sehingga dihasilkan 85.000 pon, atau tadi setara dengan 39 ton etilen dan isobutan keluar membentuk awan gas yang 90 sampai 120 detik kemudian terkena sumber api dan meledak. Dan karena dia meledak, akibatnya reaktor-reaktor di sebelahnya juga terkena dampak ledakan, sehingga ada beberapa rangkaian ledakan. Nah, diperkirakan ledakan itu nilainya setara dengan 2,4 ton TNT, sangat besar bagi satu industri. Ini yang temuan dari kejadian itu. Salah satunya karena memang prosesnya sudah tua, jadi hazard analysis, analisa bahaya dari proses tidak dilakukan dengan benar. Kemudian standar operating procedure juga tidak lengkap, tidak memadai. Dan salah satu yang memang besar temuannya adalah fail-safe block valve. Jadi block valve itu nggak bisa dengan hanya mengandalkan gembok yang kemungkinan orang bisa menyalahi prosedur dan sehingga terjadi kebocoran. Lockout, takeout juga harus dipatuhi, jadi harus digembok dan ditandai mana yang tertutup, mana yang terbuka, dan sebagainya. Kemudian juga sistem izin kerja. Selain itu juga ditemukan di bawah bahwa areanya terlalu padat, control room terlalu padat, ventilasinya nggak bagus, dan sebagainya. Dan akibat dari Pasadena ini, OSHA sebagai otoritas di Amerika itu lalu mengeluarkan peraturan tentang proses safety management di tahun 92 dan terus berlanjut sampai sekarang. Nah, masalahnya adalah ini kejadian yang sangat besar, mengakibatkan fatality yang juga cukup banyak, kerugian finansial yang cukup besar, tapi kok masih terjadi juga di industri. Nanti saya share di chat 100 proses disaster yang tiap tahun selalu diupdate oleh Mars. Jadi setiap tahun selalu aja terjadi proses disaster yang sangat besar. Itu saja dari saya, Pak Edi. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Langsung kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan dipaparkan oleh Pak Agus Muhammad Hatta. Waktu kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Kejuruan Teknik Fisika Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Edi Laksono beserta jajarannya, dan juga tadi Pak Paul Wijaya. Selamat sore Bapak dan salam kenal, serta Bapak Ibu para senior, para guru, para kolega, keluarga besar teknik fisika di Indonesia, serta semua hadirin yang hadir pada acara webinar kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa secara daring. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya Pak Edi Laksono, dan atas undangan kesempatan pada kami untuk menyampaikan paparan atau materi. Dan sekaligus kami juga memberikan apresiasi kepada BKTF yang sudah istiqomah menjalankan acara ini. Saya ingat mungkin di tahun 2020 ya Pak Edi Laksono itu menghimpun menanyakan nama-nama siapa yang akan ini. Saya pikir waktu itu mungkin acaranya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Ternyata berjalan seminggu sampai 1 atau 2 kali ya, bahkan lebih mungkin. Dan continue ya sampai sekarang mungkin 1 tahun lebih Pak ya ini acara ini. Alhamdulillah ini adalah hal yang sangat baik dan
mudah-mudahan ini juga menjadi wahana silaturahim dan juga saling menambah ilmu atau menambah pengetahuan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar. Ya, hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan sensor serat optik, yaitu riset pengembangan aplikasi industri dan tantangan masa depan. Ya, insya Allah kita akan dalam waktu mungkin kurang lebih 1 jam untuk melihat ya paparan bagaimana sensor serat optik. Ini adalah beberapa hal yang akan disampaikan terkait pendahuluan, kemudian sensor serat optik, kemudian aplikasi sensor serat optik dan arah pengembangannya. Baiklah, sebelum dimulai, mohon izin untuk memperkenalkan profil laboratorium kami, yaitu Laboratorium Rekayasa Fotonika di Departemen Teknik Fisika ITS. Nah, ini ada Kepala Laboratorium, yaitu Pak Aulia Nasution. Ya. Mungkin beliau hadir di tengah-tengah kita. Nah, beliau ini alumni Teknik Fisika ITB. Ya. Mungkin angkatan 87 atau 85 ya, 86 ya, Pak Aulia Nasution. Kemudian ada Pak Profesor Skartejo, ini senior kita. Kemudian saya sendiri, kemudian ada Pak Deta, Pak Iwan, Pak Rodin Billah, serta kami juga ada mahasiswa pasca sarjana, mahasiswa S1, dan juga ada beberapa asisten riset kami. Nah, di departemen kami juga membina 2 buah international student chapters, yaitu student chapters SPIE, Society for Photo Instrumentation Engineers, dan juga Optical Society. Jadi ada 2, jadi ini wahana mahasiswa, sehingga mereka dapat mengembangkan kegiatan organisasi dan sekaligus juga menjalin kerjasama secara internasional. Nah, kami juga mengorganisir seminar internasional tahunan, yaitu International Seminar on Photonics, Optics and its Application atau ISPHOA sejak tahun 2014. Jadi 2014, 16, 18, dan terakhir kemarin di tahun 2020, dan insya Allah nanti di tahun 2022 tahun depan, insya Allah. Baiklah, ini juga ada gambaran sedikit terkait dengan riset yang kami kembangkan. Jadi ada 3 buah utama. Yang pertama adalah terkait dengan bio-optics dan biophotonics application untuk keperluan diagnostik dan keperluan terapi, yaitu berbasis digital image ya, maupun juga diffuse optical spectroscopy, kemudian juga menggunakan metode fluorescence. Kemudian yang akan kita bahas pada sore hari ini itu terkait dengan fiber optic sensor, di mana kami mengembangkan aplikasi-aplikasi sensor untuk berbagai macam monitoring, mulai dari monitoring kesehatan tubuh manusia hingga structural health monitoring system. Nah, ini terutama berbasis sensor serat optik, ya, baik yang berbahan polimer maupun yang berbasis silika optical fiber. Kemudian juga ada kelompok simulasi dan teori, ya, yaitu terkait dengan photonics integrated circuit, plasmonic based devices maupun quantum optics. Nah, ini beberapa profil, salah satu yang dikembangkan oleh kawan-kawan, bagaimana terkait dengan multispectral imaging untuk aplikasi dermatologi, yaitu menggunakan suatu sistem optik, ya. Kemudian menganalisis ya bagaimana kondisi kulit, ya, kondisi suatu penyakit kulit ini bisa didiagnosis ya, dengan cepat, ya, dan dengan berbiaya yang lebih cost efektif. Kemudian juga contoh aplikasi lain bagaimana penggunaan diffuse spektroskopi, ya, yaitu misalnya untuk aplikasi biologi, ya, untuk mengukur misalnya klorofil, ya, kandungan klorofil pada tumbuhan, dedaunan, maupun juga untuk keperluan diagnosis pada tisu, ya, tisu pada manusia, jadi interaksi cahaya dengan kulit manusia. Nah, ini sangat menarik sekali untuk menentukan, ya, ataupun untuk keperluan biomedical. Baiklah,
Nah, Bapak Ibu sekalian, serat optik ini telah kita manfaatkan ya sejak tahun 80-an akhir khususnya, yaitu terkait dengan penggunaan serat optik sebagai kabel utama atau tulang punggung sistem komunikasi kita. Jadi saat ini kabel serat optik tergelar ya, telah tergelar baik di perumahan-perumahan, di rumah kita, menghubungkan kota, menghubungkan provinsi, pulau, dan bahkan menghubungkan antar benua. Dan teknologi kabel bawah laut yang sudah sangat lama, nah itu dari awalnya kabel tembaga, kemudian saat ini digantikan dengan fiber optics. Nah sehingga koneksi kita dengan Zoom ataupun dengan aplikasi internet ini bisa berjalan lancar, jadi bisa terlaksana ya akibat adanya teknologi sistem komunikasi serat optik ini. Nah, ini adalah dua hal yang menyebabkan kita bisa melakukan Zoom ya dari perspektif kawan-kawan optics atau photonics, yaitu adanya teknologi yaitu sumber cahaya laser ya, khususnya laser dioda single mode laser. Nah, dengan ini maka komunikasi kecepatan tinggi ini bisa terrealisir dan saat ini terus diimprove. Kemudian juga yaitu adanya single mode fiber ya atau serat optik moda tunggal yang mana dispersinya sangat kecil sehingga kita bisa menghubungkan ya atau menjalin telekomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Ya, dua hal inilah yang mentransformasi kita menjadi era internet ya. Ini adalah dari perspektif fisik ya. Itu adalah akibat adanya temuan teknologi ini yang terus berkembang dan maju. Nah, mengapa serat optik dibandingkan dengan kabel tembaga? Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya, bahwasanya dengan serat optik artinya kita bisa mengirimkan data lebih jauh dan mengirimkan data yang lebih banyak. Nah, ini sebagai perbandingan antara kabel tembaga dan serat optik, ya bahwasanya secara jarak ya ini bisa mengirim jauh sekali, 400 kali lebih jauh. Kemudian kalau secara bandwidth kapasitas data juga sampai sampai 10.000 ya, 10.000 kali ya. Ya, sangat besar ya kemampuan serat optik ini dalam menampung atau mengirimkan data. Nah, sekarang ada pertanyaan, misalnya satu buah serat optik ini adalah serat optik single mode yang digunakan sebagai tulang punggung sistem komunikasi kita, kabel bawah laut. Itu mempunyai ukuran core, diameter core adalah 8 mikron ya, 8 mikrometer. Rambut kita itu sekitar 125 mikrometer rambut manusia. Jadi ini rambut di belah 7 masih lebih kecil lagi kira-kira. Jadi 8 mikrometer, kemudian ukuran claddingnya 125 mikron diameternya, buffer, jaket. Nah, kemudian ini berapa kapasitas komunikasi yang dilalukan oleh core yang ukurannya 8 mikron. Nah, ini dari yang bisa kita hitung ini single fiber capacity, yaitu dengan salah satu metode yang digunakan saat ini, yaitu yang dikenal dengan dense wavelength division multiplexing atau suatu teknik multipleksi menggunakan sumber cahaya. Jadi di dalam satu core yang ukuran 8 mikron tadi itu bisa menampung 925 channel. Artinya ada 925 sumber cahaya yang dilewatkan dalam satu core tersebut. Nah, jika itu terjadi, ya, kemudian kecepatan transmisi per kanal adalah 100 gigabit per second, maka pada satu helai serat optik ini dapat menampung data yaitu sebesar 92,5 terabit per second tiap fibernya. Nah, kemudian di dalam kabel bawah laut, nah itu kabel itu berisi puluhan bahkan ratusan ya. Jadi di situ biasanya standarnya adalah 96 fiber, artinya 96 core, maka dalam satu buah kabel ini bisa menampung 8,88 petabit per second. Nah, ini adalah asumsi ya, perkiraan. Nah, kabel bawah laut memang didesain untuk waktu yang cukup lama. Jadi didesain memiliki umur operasi sekitar kalau tidak salah sampai 50 tahun ya. 30 bahkan sampai 50 tahun ya. Artinya dengan teknik ini ya, dengan mengantisipasi kebutuhan data ini masih dimungkinkan sehingga bisa digunakan masih beberapa dekade mendatang. Baiklah, pada bagian kedua kita akan membahas terkait dengan sensor serat optik.
Nah, tadi karena serat optik telah digunakan sebagai sistem komunikasi serat optik, maka teknologi optoelektronics, ya, baik itu sumber cahaya, detektor, maupun serat optiknya itu sendiri, itu membuka suatu teknologi yang lain, yaitu teknologi sensor. Nah, sehingga fiber optik atau serat optik ini telah dimanfaatkan untuk berbagai sistem monitoring, ya, melalui berbagai macam sensor, baik dalam bidang transportasi, misalnya untuk memonitor kondisi jalur kereta api, ya, kemudian memonitor kondisi pesawat, ya, Boeing, ya, pesawat setelah dia terbang menempuh berapa ribu jam, ya, jadi untuk memeriksa kondisi sayap maupun juga untuk monitoring tangki bahan bakar, ini digunakan sensor serat optik. Demikian pula di dalam industri oil and gas, ya, distribusi untuk memonitor, ya, kondisi sumur ini juga telah ada, ya, menggunakan aplikasi sensor serat optik. Dan juga ada aplikasi batas pengamanan negara ataupun pagar, ini juga ada yang menggunakan fiber optik. Jadi teringat waktu Presiden Donald Trump waktu membuat batas, ya, perbatasan, membangun tembok yang sangat tinggi dan menghabiskan banyak anggaran, itu diprotes sama para ilmuwan di Amerika, para engineer, mengapa harus membangun, cukuplah digunakan teknologi surveillance yang ada, termasuk dengan teknologi optik atau sensor serat optik ini. Nah, kemudian fiber optik juga punya kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk monitor kesehatan manusia. Ya, sehingga potensi dan aplikasinya ini yang saat ini sudah dimanfaatkan cukup luas, ya, yaitu digunakan di transportasi, kemudian bahkan di pembangkit, ya, kemudian pada infrastruktur. Nah, ini sensor serat optik, ya, dimanfaatkan khususnya pada ini suatu lingkungan yang keras, ya, atau lingkungan yang berat, ya, terkait dengan paparan medan elektromagnetik, ya, daerah yang berdebu. Nah, ini ternyata fiber optik mampu, ya, bekerja pada lingkungan yang seperti itu. Baik, ini adalah beberapa alasan, ya, mengapa digunakan sensor serat optik. Ya, jadi sensor serat optik ini tahan terhadap radiasi listrik dan elektromagnet, ya, sehingga penggunaan sistem ini dimungkinkan untuk daerah-daerah yang ekstrim, ya, di mana sistem kelistrikan itu akan gagal. Kemudian alasan berikutnya adalah terkait dengan resolusi, ya. Resolusi pengukuran ini cukup tinggi, ya, lebih tinggi mungkin dari sensor konvensional. Misalnya untuk sensor strain ini bisa memberikan resolusi sebesar microstrain atau mikrometer, ya. Kemudian terkait dengan akurasi, ini juga akurasinya juga dalam orde beberapa persen, nah, sehingga ini sangat baik, ya, untuk tingkat pengukuran yang membutuhkan akurasi yang tinggi. Nah, ini juga sangat bergantung dengan metode atau prinsip-prinsip yang akan digunakan. Nah, kemudian sensitivitasnya juga tinggi, ya, sehingga sensor serat optik ini adalah dikenal dengan sensor yang sensitif terhadap perubahan-perubahan yang kecil, ya, pada suatu lingkungan. Kemudian keunggulan teknologi sensor serat optik ini ada beberapa, yaitu ukurannya kecil dan ringan, ya, dibandingkan dengan sensor konvensional. Kemudian juga tahan terhadap gangguan eksternal semacam medan elektromagnetik, kemudian frekuensi radio, petir, kelembapan, ya, yang termasuk lingkungan yang ekstrim. Nah, ini sensor serat optik lebih baik. Kemudian sensor ini dapat diintegrasikan pada objek yang diukur, ya. Bisa dibenamkan di dalam misalnya di jembatan, ya, atau di dalam suatu struktur, ya, sebagai structural head monitoring. Tidak memerlukan daya listrik, ya, tentu saja sensornya menggunakan cahaya. Kemudian sensitivitas tinggi, kemudian ada multifungsi yang bisa beragam, ya, dan untuk mengukur berbagai macam parameter. Kemudian juga daya tahan dan keandalan di lingkungan yang ekstrim. Kemudian karena berbahan silika atau gelas, ini juga memiliki umur operasional yang cukup panjang. Nah, kemudian yang menariknya adalah fiber optik ini dapat digunakan baik untuk konfigurasi satu titik sensor maupun beberapa titik sensor
maupun sensor yang secara terdistribusi. Ya. Jadi dalam satu helai fiber optik itu bisa diletakkan ya satu titik sensor, beberapa titik sensor, atau bahkan seluruh fiber optiknya adalah berfungsi sebagai sensor. Nah, ini konfigurasinya. Jadi single point sensor, satu titik, artinya ada satu probe di sini. Kemudian ada namanya multi-point sensor atau quasi-distributed sensor. Ada sejumlah N sensor dalam satu helai fiber. Atau distributed sensor, yaitu fiber optik yang digunakan sebagai penyalur data, ini juga berfungsi sebagai sensor. Ya, ini secara umum pembagian kelompok berdasarkan jumlah sensor di dalam jaringan serat optiknya. Beberapa waktu yang lalu, ya ini ada beberapa prediksi in the future of fiber optic sensor. Nah, ini dinyatakan marketnya akan terus meningkat, ya, terus meningkat dalam satu dekade dari tahun 2017 hingga tahun 2027. Ini naik 2 kali lipatnya. Ya. Nah, ini adalah satu prediksi dan potensial market yang ditampilkan oleh majalah ini Research and Market. Nah, ini kalau gambar juga prediksi dari yang lain pada tahun 2017. Nah, ini bagaimana pertumbuhan penggunaan ya sensor bagi yang satu titik sensor atau point sensor maupun sensor yang terdistribusi, ini juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nah, fiber optik ya yang secara digunakan untuk sistem komunikasi serat optik itu dikenal dengan kabel serat optik yang konvensional ya, konvensional. Baik itu yang tipe moda tunggal atau single mode maupun ada juga yang multi mode atau moda jamak. Nah, kemudian fiber optik ini juga sesuai dengan perkembangan itu memiliki tipe yang berbagai macam ya. Ada modifikasi-modifikasi dari serat optik yang berbahan gelas atau juga silika atau juga polimer atau plastik. Nah, mulai tipe-tipe yang lain ada heterostructure seperti ini, perpaduan single mode dan multi mode. Kemudian ada fiber Bragg grating, jadi menerapkan kisi di dalam serat optik. Kemudian ada yang namanya photonic crystal fiber, jadi ada lubang-lubangnya di dalam serat optik, lubang udara, atau juga hollow fiber, di mana di dalam serat optiknya ada rongga udara. Nah, kemudian juga ada bahan metal, ya, metal di dalam serat optiknya. Nah, ini memperkaya khasanah bagaimana interaksi cahaya di dalam suatu struktur, ya, dalam suatu struktur atau bahan tertentu. Nah, ini tentu memperkaya ya, dibandingkan dengan konvensional fiber yang telah dibuat pada era tahun 60-an atau 70-an, bahkan dikembangkan pada sistem komunikasi sejak tahun 90-an. Nah, kemudian ini kami sampaikan bagaimana skematik umum sensor serat optik. Jadi ini cukup mudah bagi kita untuk terutama dari teknik fisika. Jadi terkait dengan sensor, ya. Jadi di sini prinsip utamanya adalah kita memerlukan sumber cahaya, kemudian ada fiber optik, kemudian ada satu komponen transducer, kemudian dihubungkan dengan fiber optik dan menuju ke detektor cahaya. Nah, kemudian objek ukur ini akan berinteraksi dengan bagian transducer dalam sistem serat optik ini. Nah, sensor ini dibagi dua tipe, yaitu dikenal dengan sensor intrinsik dan sensor ekstrinsik. Nah, dalam skema sensor intrinsik, serat optiknya ini berfungsi sebagai transducer. Serat optiknya berfungsi langsung mengubah besaran objek yang diukur menjadi perubahan pada parameter pada perlambatan cahaya di dalam serat optik. Nah, sehingga di sini sensornya adalah serat optik itu sendiri. Kemudian yang ekstrinsik, maka bagian ekstrinsik ini ada bagian eksternal, ada objek eksternal yang berfungsi sebagai transducer, sehingga objek ukur atau besaran yang diukur ini akan mempengaruhi objek eksternal. Nah, objek eksternal di sini mengenai fiber optik. Nah, sehingga apa yang diukur ini akan mengubah parameter pada objek eksternal,
sehingga objek eksternal akan mengubah parameter-parameter perlambatan cahaya, sehingga perubahan sinyal dari sumber cahaya ini mengalami perubahan akibat perubahan pada lingkungan atau objek yang diukur. Baik, ini adalah perbandingan ya antara intrinsik dan intrinsik ya terkait dengan aplikasi, sensitivitas dan beberapa aspek lainnya. Nah, kemudian bagi kami yang ada di peneliti ya khususnya di perguruan tinggi atau kelompok riset itu sangat tertarik sekali bagaimana menciptakan mekanisme transducer begini. Jadi dari suatu objek ukur bagaimana bisa di sensing atau di transduce atau diubah besarannya baik itu eksternal maupun internal oleh fiber optik. Nah, ini pada hakikatnya adalah transducer ini memodulasi sinyal optik ya, baik itu yang secara intensitas ya, yaitu secara transmisi, absorpsi, refleksi maupun hamburan, maupun modulasi spektrum. Dalam hal ini yang diukur adalah pergeseran ataupun perubahan panjang gelombang, baik absorpsi, transmisi, refleksi maupun fluorescence. Kemudian modulasi fasa yang dalam hal ini kita kenal dengan metode interferometer, maupun modulasi dari derajat polarisasinya. Baik, selanjutnya akan kita lihat beberapa aplikasi sensor serat optik. Nah, ini adalah kalau kita mendesain sistem sensor serat optik, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini bisa beberapa macam yang bisa kita pilih. Ada sumber cahaya LED atau laser diode atau juga menggunakan light broadband source ya. Sumber cahaya yang ini bergantung pada lebar pita panjang gelombangnya ya. Kalau laser dioda ini berarti kita menggunakan monokromatik ya. Kemudian yang LED maupun light broadband source ini adalah polikromatik. Kemudian aspek berikutnya adalah detektor. Nah, detektor ini bisa kita pilih, ada pilihan fotodioda, fotomultiplier, ada juga kalau kita mendeteksi spektrum, maka gunakan optical spectrum analyzer, atau juga kalau mendeteksi panjang gelombang, maka ada namanya wavelength interrogator, atau optical phase detection kalau mendeteksi fasa dari cahaya. Kemudian pilihan dari fiber optiknya juga sangat beragam, dari single mode fiber, multi mode fiber, heterostructure fiber, ada microstructure fiber, polymer optical fiber, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana mekanisme sensing, bagaimana mengubah ya besaran dari yang diukur menjadi besaran optik. Kemudian juga apakah juga diperlukan modifikasi dari serat optik, ya. Kemudian apakah metode-metode yang digunakan, apakah interferometrik ataukah grating, scattering maupun yang lainnya. Nah, ini sensing mekanisme ini menjadi penting ya. Biasanya kalau dalam pengembangan riset ya ini kita lihat selalu kebaruan ya terkait dengan mekanisme sensingnya. Beberapa konfigurasi sensor, nah ini ada dua, yaitu sensor transmisi dan refleksi. Nah, transmisi ini artinya sumber cahaya, fiber optik, sensing elemen, serat optik, fotodetektor itu berada dalam satu lintasan atau satu arah dari kiri ke kanan. Ini yang dikenal dengan konfigurasi transmisi. Kemudian ada konfigurasi refleksi atau pantulan, yaitu di sini sumber cahaya akan diteruskan melalui coupler, ya, penggandeng atau elemen penggandeng atau coupler. Nah, dihubungkan ke serat optik hingga ke elemen sensor. Nah, dari elemen sensor ini akan dipantulkan melalui coupler dan ditangkap oleh fotodetektor. Nah, dua konfigurasi ini ada plus minusnya. Yang untuk yang refleksi ini lebih banyak komponennya, ada tambahan coupler. Namun konfigurasi ini lebih karena ujung ya lebih mudah kalau ada sebagai probe sensor. Ya. Ya, jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Baik, kemudian ini muncul lagi gambar terkait dengan beberapa pembagian tadi, baik yang point sensor, multiplex sensor, dan distributed sensor. Ya, kita lihat kalau point sensor artinya ada satu titik, multiplex sensor ada beberapa titik dalam satu helai serat optik. Kemudian yang distributed sensor ini adalah sensor serat optiknya ini yang baik yang single mode fiber maupun multi mode fiber berfungsi sebagai sensor. Ya.
Nah, ini contoh secara komersial ya, sensor suhu ya, sensor suhu, sensor strain ya. Ini ada spesifikasinya. Nah, ini contoh bentuknya ya, bentuk fisik dari sensor yang telah dikomersialkan. Nah, kemudian ada beberapa teknik tadi ya. Pertama yang bisa mengukur secara intensitas ya. Intensitas cahaya itu memiliki keunggulan yaitu lebih sederhana dan dalam sinyal processing dan juga lebih berbiaya efektif ya. Namun memiliki beberapa kelemahan di sini ya. Beberapa kelemahan ya untuk ketika kita menggunakan pengukuran berbasis intensitas. Ya. Nah, kemudian yang tipe berikutnya adalah sensor multiplex ya atau multipoint. Jadi di dalam satu helai serat optik ini ada beberapa sensor, sejumlah sensor, puluhan bahkan ratusan sensor. Nah, seperti contoh yang ada di Jembatan Suramadu ini dilengkapi dengan sensor yang dikenal dengan sensor fiber Bragg rating, ya fiber Bragg rating. Jadi memanfaatkan kisi ataupun Bragg wavelength. Jadi ada pantulan ya, jadi ada suatu sinyal spektrum ya, spektrum lebar ini dipancarkan dari sumber cahaya, kemudian akan mengenai sensor pertama, kedua, tiga dan seterusnya, dan kemudian dirancang tiap-tiap sensor FBG atau fiber Bragg rating ini mempunyai panjang gelombang pantul yang berbeda-beda. Jadi sensor 1 memiliki panjang pantul lambda 1, sensor 2 lambda 2 dan seterusnya. Nah, sehingga dengan memonitor panjang gelombang pantulan, maka dan memonitor pergeserannya, maka di sini bisa diukur ya perubahan suhu ya misalnya atau perubahan strain yang terjadi di dalam struktur tersebut. Nah, ini cukup banyak digunakan ya, terutama di jembatan-jembatan bentang panjang dalam structural health monitoring system. Kemudian ada lagi yang sensor yaitu distributed sensor, yaitu menggunakan standar baik itu single mode maupun multi mode fiber ya, misalnya memiliki panjang 10 km ya. Nah, kemudian dari sensor standar ini, fiber serat optik yang standar ini dipancarkan suatu cahaya laser dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, kemudian cahaya tadi akan menghasilkan hamburan ya. Jadi material serat optik ini akan memberikan hamburan ya, yang dikenal dengan backscattering. Nah, kemudian beberapa teknik ada namanya Brillouin scattering. Jadi pantulan ini dideteksi ya, yaitu pantulan ini akibat adanya adanya perubahan perubahan apa yang terjadi dalam serat optik ya, maka sistem ini bisa memberikan informasi ya, informasi apa yang terjadi pada serat optik pada segmen tertentu ya. Dalam hal ini misalnya tiap 1 meter ya, tiap 1 meter ini bisa diberikan informasi perubahan suhu tiap sentimeter sepanjang 10 km ya. Nah, untuk saat ini sebagai state of the art ini bisa sampai order sentimeter ya, 1 bahkan 2 cm ya. Untuk panjang hingga mungkin 10 sampai 50 km. Itu teknik ini dikenal dengan BOTDR ya, Brillouin Optical Time Domain Reflectometer. Nah, aplikasi lain dari ini adalah apa yang dikenal dengan distributed acoustic sensing ya. Jadi dengan memanfaatkan ini beberapa peneliti dilaporkan dari majalah, khususnya dari majalah geofisik ya. Teknik ini dengan memanfaatkan serat optik yang belum dimanfaatkan ya, yang dikenal dengan dark fiber, itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi kegempaan ya. Jadi aktivitas seismik itu bisa dideteksi dengan metode ini, dan telah dikonfirmasi dengan seismometer yang konvensional. Ini ternyata memberikan hasil yang sangat baik ya. Jadi sebenarnya ini sangat berpotensi metode ini digunakan untuk mendeteksi gempa di Indonesia ya.
Misalnya dengan memanfaatkan jaringan serat optik yang ada di Pulau Jawa misalnya, atau jaringan kabel bawah laut, jaringan palapa ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk dengan memanfaatkan yang fiber yang belum dimanfaatkan, dan juga menambahkan satu unit yaitu distributed acoustic sensing ya, berdasarkan teknik scattering BOTDR ini. Secara riset ya, ini adalah kalau misalnya di dalam satu conference, ada conference rutin, ini tapi dari tahun yang cukup lama, yaitu optical fiber sensor. Nah, kalau kita klasifikasi, kita bagi, ini adalah pengembangan ya, riset pengembangan fiber optic sensor. Tadi fiber Bragg rating ya, ini masih mendominasi, kemudian ada scattering seperti yang untuk kegempaan tadi, ada BOTDR, OTDR itu mendominasi kedua. Kemudian interferometrik ya, interferometrik adalah tipe yang juga banyak dikembangkan, dan juga tipe-tipe yang lain. Nah, kami sendiri di ITS ini mengembangkan salah satu teknik fiber sensor ya, yang berbasis interferometrik ya, dengan menggunakan serat optik konvensional, single mode dan multi mode yang digabung, sehingga di sini akan menghasilkan efek interferensi di dalam serat optik ini. Nah, sehingga dengan struktur yang sederhana ini, ya, ini dibuat dari fiber atau kabel optik ya, single mode dan multi mode disambungkan dengan splicer. Nah, maka kita bisa membuat sebuah sensor ya. Nah, sensor ini telah kita manfaatkan cukup banyak ya, beragam. Bisa digunakan untuk structural health monitoring system, untuk sensor suhu, sensor strain, atau juga mengukur secara simultan strain dan sensor, kemudian displacement, baik itu yang strain maupun yang multi point ya, atau tadi quasi distributed, kemudian juga displacement ya, rentang panjang long range displacement, sensor korosi maupun juga sensor satu beban ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mendukung structural health monitoring system. Ya, ini kemudian juga sensor kelistrikan ini bisa juga dengan cara memanfaatkan eksternal ya, model eksternal ya, extrusion eksternal ya, dengan memanfaatkan PZT ya, piezoelektrik, maka ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan listrik ya, tegangan listrik. Maupun juga mengukur arus listrik, ini juga bisa telah kita demonstrasikan. Kemudian juga beberapa yang kami kembangkan yaitu untuk health monitoring. Jadi misalnya digunakan untuk sensor optik untuk napas. Jadi memonitor pernapasan, laju pernapasan ataupun pola pernapasan manusia, yaitu dengan meletakkan sensor serat optik pada bagian nostril. Kemudian juga digunakan untuk ini diletakkan pada matras cerdas ya. Jadi di sini bisa memonitor nafas dan juga detak jantung naracoba pada matras ini. Nah, ini adalah beberapa ya dari hal tadi, sensor-sensor yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Nah, kemudian ini kami contohkan salah satu bagaimana kami mengembangkan suatu sensor. Ya, misalnya di sini untuk sensor pernapasan. Ya, misalnya di sini untuk sensor pernapasan itu bisa beberapa teknik. Ada bisa dideteksi melalui hidung dan mulut, kemudian melalui expand ataupun pengembangan dada, ya, dada dan punggung. Kemudian juga bisa melalui punggung, ya, melalui punggung yang yang dikenal dengan smart bed. Nah, kemudian kami misalnya berorientasi pada pernafasan ya, pernafasan yang diletakkan pada oksigen mask. Nah, kami mengukur misalnya di sini bagaimana manusia bernapas ya. Ini di Surabaya, yaitu terjadi perubahan suhu, perubahan kelembaban dan perubahan tekanan udara. Nah, kita ukur, di sini kita temukan parameternya. Misalnya temperatur yaitu ada 3,4 derajat Celcius, perubahan antara menghirup dan melepas napas. Kemudian ada 4% ya, perubahan relative humidity, dan juga perubahan tekanan udara cukup kecil yaitu 1,44 Pascal. Nah, dari sini kita kembangkan chamber ya, kemudian sensor itu kita berikan treatment ya, perubahan suhu, perubahan relative humidity dan juga perubahan tekanan udara. Nah, kemudian sensor itu kita ukur ya, perubahan dayanya, respon terhadap perubahan suhu,
respon perubahan tekanan udara maupun respon pada kelembaban. Nah, ini kita ingin tahu mana yang paling signifikan tiga parameter ini terhadap perubahan pernapasan. Nah, ternyata yang paling signifikan adalah perubahan suhu. Nah, kemudian kita kembangkan sistem monitoringnya. Nah, kemudian ini misalnya contoh bagaimana sensor ini bisa mendeteksi ya napas yang normal, kemudian nafas yang secara cepat habis berlari misalnya, atau mungkin nafas dengan aktivitas batuk. Nah, ini terekam dengan baik. Nah, kemudian juga kita kembangkan misalnya contoh berikutnya untuk yang matras ya. Matras, nah ini bisa diukur, ternyata bisa dua, bisa mengukur laju pernapasan dan juga bisa mengukur berat badan ya, berat badan naracoba. Ya. Nah, ini bisa dua hal itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya kami juga masih belum ini mengarah ke sana, yaitu untuk sleep monitoring. Ya. Sleep monitoring. Jadi sensor ini bisa mendeteksi pernafasan dan detak jantung ya secara simultan. Ya. Jadi misalnya di sini ya ada sinyal yang terukur, nah, kemudian kita terapkan filter. Ya, analisa filter. Nah, maka di sini bisa diperoleh bagaimana jumlah pernafasan dan jumlah detak jantungnya. Ya, ini ke depan akan kami kembangkan lebih lanjut untuk pengukuran ya, sehingga bisa digunakan untuk sleep monitoring. Ya. Baik, kemudian di bagian akhir yaitu arah pengembangan, Bapak Ibu. Yaitu di lab kami ini beberapa riset topik ya untuk yang sedang kami kembangkan, yaitu patient monitoring using fiber optic sensor. Kemudian kami juga mengembangkan sensor untuk hal product identification, kemudian sensor for structural health monitoring system. Kemudian tentu yang baru juga kami kembangkan yaitu new optical fiber sensing mechanism, dan juga kita kembangkan simulasi dan teori maupun modeling. Nah, kemudian satu slide lagi terakhir ya terkait dengan mungkin ya di masa depan atau sensor serat optik ini. Sebenarnya satu drawback di sensor serat optik ini masih belum masih mungkin relatif lebih mahal dibandingkan dengan sensor konvensional. Nah, ini mungkin pada satu titik nanti sensor serat optik ini akan lebih murah. Nah, sehingga itu akan lebih banyak kita akan mendapatkan sensor serat optik yang diterapkan di industri secara lebih luas. Ya, tren masa depan yaitu bagaimana mekanisme sensing baru berdasarkan tipe-tipe baru serat optik. Nah, kemudian juga seiring perkembangan teknologi mikro maupun nano, nah ini teknologi ini sangat mendukung untuk meningkatkan performance dari sensor, ya, baik itu sensitivitas, ya, akurasi, presisinya. Kemudian juga kemajuan teknologi pemrosesan sinyal, ya, yang semakin meningkat ini akan mendukung kemampuan sensor multipoint dan sensor terdistribusi. Ya, distribusi sensor ini kita bayangkan fiber optik yang panjangnya 50 km ya, dengan spasial resolusinya misalnya 1 cm, maka ini ada datanya sangat banyak, jutaan data yang disampling tiap detiknya. Nah, di sini tentu membutuhkan kemampuan sinyal processing yang lebih baik. Kemudian juga dengan perkembangan terkini, integrasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan sensor serat optik ini, maka akan mendapatkan ya smart devices, ya, baik itu misalnya yang digunakan misalnya diletakkan di baju atau di matras seperti yang tadi, maupun juga bangunan-bangunan ya atau struktur-struktur yang misalnya di mobil ya. Nah, ini juga ada impian ya bahwasanya dengan fiber optic sensor ini bisa embedded atau tertanam dan dilengkapi dengan artificial intelligence, maka bisa memberikan informasi yang lebih luas lagi. Baiklah, demikian paparan dari kami. Terima kasih dan silakan jika ada kontak lebih lanjut bisa mencatat nomor email maupun nomor HP atau WA saya. Kami silakan, kami sangat senang sekali atas undangan ini, dan apabila ada pertanyaan atau tanggapan kami persilakan, dan kami kembalikan lagi ke Pak Edi Laksono. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hatta atas pemaparannya yang luar biasa, kegiatan-kegiatan di laboratorium rekayasa fotonik ya. Timnya ada berapa sehingga kegiatannya juga lumayan ini tadi sangat banyak ya.
termasuk untuk ini tadi apa halal, ini makanan halal nih. Itu juga sepertinya banyak yang memerlukan itu. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Saya bacakan saja yang dari chatbox ya. Yang pertama dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Apakah FO sebaiknya pakai yang panjang sekali atau masih boleh disambung-sambung untuk membuat saluran data berkecepatan tinggi? Apakah ada contoh-contoh kasus realnya? Silakan Pak Hatta. Ya, kalau putus ya bisa disambung, ya itu cuma apa ya, ada namanya loss ya, splicing loss kalau kita itu loss, splicing loss sendiri saat ini juga sangat kecil Bapak Ibu. Teknologi splicing loss yaitu sekitar 0, standarnya adalah 0,1 mungkin ya, 0,1 dB. Ya, artinya ada pengaruhnya memang, tapi pengaruhnya adalah ini apa itu namanya, kalau pada sinyalnya tidak terlalu berpengaruh ya, pengaruhnya itu adalah ketika power budgetnya itu tidak memenuhi ya. Ada namanya kriteria namanya power budget ya. Power budget yaitu anggaran daya. Jadi sistem ini biasanya dirancang untuk 10 tahun. Kemudian juga sekaligus mengantisipasi apabila nanti fiber optiknya putus misalnya, putus atau rerouting. Nah, itu ada nomor adanya power budget, yaitu memperhatikan sensitivitas sensor vector detektornya dan memperhatikan daya yang dipancarkan. Nah, semakin besar tabungannya atau marginnya semakin besar, maka semakin baik. Nah, apabila ada putus, maka margin itu bisa mengkompensasi ya. Nah, sehingga nanti mungkin kalau sudah putusnya terlalu banyak, sambungannya banyak, ya sudah waktunya fibernya diganti. Atau mungkin alat apa itu sumber cahaya ataupun detektornya ya juga menua berapa tahun, nah itu juga ada kemungkinan untuk diganti. Ya, demikian Bapak. Berikutnya dari Pak Iwan Gunawan, izin bertanya, apakah kabel-kabel untuk sensor harus berjenis shielded atau ada jenis yang lain? Ya, baik. Ini bentuknya sangat biasanya shielded kalau di aplikasi ini ya, di industri ya, baik itu biasanya kabel bentuknya. Jadi kabel, kemudian ada yang tertempel ya, ditempel, ada juga yang embedded ya, embedded atau ditanam, itu juga ada bentuknya seperti itu ya. Bentuk packagingnya juga bermacam-macam Bapak. Ada yang apa itu hanya seperti kabel, ada juga yang ada packagingnya tadi seperti logam, itu juga ada. Nah, ini sangat beragam. Ada juga yang misalnya ya pada spesifikasi tertentu ya, itu bisa juga tanpa jaket ya. Jadi hanya ada apa itu bagian core dan cladding dan coatingnya ya. Coatingnya ada juga yang seperti itu. Tapi itu agak rumit ya, karena butuh karena bentuknya kan kecil ya, ukurannya hanya beberapa kurang dari 1 mm ya, sehingga untuk penanganan handlingnya tidak sesuai kalau untuk aplikasi-aplikasi yang industrial. Tapi untuk aplikasi-aplikasi scientific yaitu masih dimungkinkan. Baik, berikutnya Pak Gunawan Cahyadi lagi. Bagaimana pengaruh dari banyaknya digunakan splices, konektor, dan copper terhadap performa fiber optik yang tadi dilulukan jauh lebih unggul dari copper wire? Adakah studi kasus lapangannya dengan disertai perhitungan lainnya? Ya, ini kalau itu sudah cukup banyak mungkin Bapak Ibu di buku-buku ya, perbandingan sistem komunikasi dan sudah sangat familiar, bahkan sekarang ya kalau kita melihat ya peralatan penunjang ya, misalnya peralatan dulu masih ingat sekali kami mungkin sekitar 2000-an gitu kan, 2000-an untuk membeli peralat optik penyambung fusion splicer ya. Kemudian ada optical time domain reflectometer, optical power itu harganya mahal. Bagi kami mahal, bagi perguruan tinggi. Sekarang sudah cukup murah ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat penyambung fiber optik itu dulu harganya bisa sampai 100 juta. Dulu ya, sekitar mungkin tahun 90-an, 2000. Sekarang mungkin sudah berapa juta, belasan atau puluhan juta rupiah. Itu bahkan tukang internet kalau di perumahan itu sudah masing-masing punya alat penyambung fiber ya. Jadi tidak ada sekarang lebih baik ya. Jadi artinya sekarang teknologi itu semakin menjangkau untuk keperluan
telekomunikasi. Baik. Berikutnya, sebenarnya apa yang dimaksud sensor serat optik tersebut? Ada contoh-contoh di bidang medik? Ya, sensor serat optik tadi ya untuk di bidang medik tadi bisa untuk memonitor ini misalnya suhu ya, suhu ataupun mungkin strain atau digunakan sensor serat optik misalnya digunakan untuk memonitor dalam kondisi MRI misalnya ya. Misalnya ini ada kalau kondisi MRI itu kan tidak boleh ada logam, tidak boleh ada elektroda gitu. Nah, ini fiber optik dengan material silika ini resisten terhadap radiasi ya, radiasi MRI ya sehingga aman ya. Nah, ini dengan kelebihan itu bisa memonitor kondisi pasien tersebut. Kemudian juga serat optik ini sendiri juga sudah digunakan sebenarnya. Misal di teknik endoskopi itu juga telah dimanfaatkan ya. Jadi sebagai penyalur data ya, penyalur sinyal sumber cahaya, kemudian dengan endoskopi itu kita bisa memantau kondisi di dalam tubuh menggunakan fiber optik. Baik, berikutnya dari Pak Agung Mulyo Widodo. Pada pemanfaatan quantum key distribution untuk kriptografi dengan memanfaatkan laser, apakah dapat dimodifikasi untuk serat optiknya? Nah, ini Bapak bidang ini ya, sistem komunikasi ini ya. Ya mungkin saja Bapak ya, objek ini quantum key distribution ya. Kemudian kalau ke arah quantum kriptografi ini juga menarik satu topik ya, topik bagaimana bentuk algoritma ataupun protokol ya. Tapi biasanya tetap menggunakan fiber optik yang biasa Bapak. Ya bisa jadi kalau mediumnya itu dirubah dengan medium serat optik tipe yang lain ya mestinya berubah, tapi mohon maaf kami tidak punya pengalaman ke sana, Bapak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Nanang Hermawan. Apa yang dimaksud dengan optical fiber composite overhead ground wire, OPGW? Apakah di Indonesia sudah banyak aplikasinya? Optical fiber composite overhead ground wire. Nah, ini saya belum terlalu banyak mendengar istilah ini, Bapak ya. Nah, ini mungkin bisa bisa dijelaskan, Pak Nanang. Silakan, Pak. Baik, Pak Edi, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan kami pernah membaca paper berkaitan dengan smart grid, terutama untuk SUTET itu, saluran transmisi tegangan tinggi listrik itu. Di beberapa negara itu konon kabel transmisinya itu salah satunya juga dipasang fiber optik gitu, Pak. Namun seperti apakah cara kerjanya untuk mensensor katakanlah besaran atau parameter terkait transmisi listriknya itu? Gitu mungkin, Pak. Makasih. Oke. Itu apa, Pak? Arus apa tegangan, Pak, yang diukur, Pak? Sepertinya malah parameter lingkungannya itu, Pak. Jadi misalnya kecepatan angin, getaran, suhu, kelembapan itu. Yang mungkin itu nanti akan berpengaruh terhadap tegangan yang ditransmisikan gitu. Ya. Tapi nggak tahu saya cara kerjanya apakah seperti apa, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Iya, makasih, Pak. Jadi ya, kami beberapa waktu yang lalu itu juga mengamati ada salah satu anak perusahaan dari mana itu Alstom atau apa yang membuat pembangkit generator itu. Nah, itu mengembangkan, mereka punya startup company, akhirnya bahkan juga mau punya produk yaitu untuk menggunakan fiber optik untuk sistem kelistrikan. Ya. Itu konon sih memang masih mahal kata kawan-kawan PLN pembangkit ya untuk bagaimana menggunakan fiber optik untuk mendeteksi generator ya untuk monitor kelistrikan. Ya, memang ada banyak Bapak bisa dari sisi lingkungan itu tadi yang kami sampaikan yaitu terkait dengan structural health monitoring system. Jadi parameter-parameter lingkungan itu bisa dideteksi seperti suhu, distribusi suhu ya, kemudian regangan ya atau displacement ya, itu bisa dideteksi. Nah, mungkin saya contohkan yang ada ya di jembatan Suramadu itu juga ada itu. Ada 13 jenis sensor ya.
kemudian 3 diantaranya itu adalah fiber optic sensor, yaitu distribusi strain ya, regangan, kemudian suhu, dan satu lagi adalah sensor korosi, itu menggunakan fiber optic. Nah sayangnya waktu itu kawan-kawan kurang paham ya, kalau mungkin dari teknik sipil ya nggak paham ini sensor apa, terus kemudian juga ini bahasanya bahasa lain, bukan bahasa ibu kita itu, jadi nggak tahu ini apa, ini sensor apa. Nah, waktu itu seperti itu. Ya, jadi ini ya kalau kelistrikan yang saya tahu sangat potensial Bapak untuk kelistrikan ini. Kami sendiri juga pernah mengusulkan ya untuk sensor kelistrikan itu mengukur ini arus dan tegangan ya. Mungkin ini masih skala lab ya, belum kita coba secara industri ya, tapi dari referensi-referensi juga sangat banyak juga R&D di bidang kelistrikan ya, untuk memonitor bahkan untuk tegangan yang sangat tinggi itu juga ada ya, ada. Nah, insya Allah di resources di kita juga sudah cukup ya, khususnya di ITS ini juga kita memiliki lab ya, kira-kira untuk kegiatan R&D mengarah ke sana ini juga sangat memungkinkan. Baik, ini ada komentar dari Pak Tandi ya. OPGW, Optical Protection Ground Wire, ini pada SUTET, pada transmisi SUTET adalah sarana fiber optik untuk proteksi dan transmisi data. Fiber optik ditempelkan pada GSW Ground Steel Wire SUTET tersebut. Ini apa keterangan tambahan. Terima kasih informasinya Pak. Baik, berikutnya dari Pak Taufikur Rohman. Nah, ini dari PJB ini Pak. Ini pertanyaannya, untuk aplikasi temperatur sensor dapat digunakan pada rentang temperatur berapa yang sudah diaplikasikan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau aplikasi ada beragam Bapak. Itu pertama adalah material dari fiber optik itu adalah silika. Silika itu mempunyai titik lebur sekitar 1050 derajat Celcius. Ya. Nah, artinya kalau mau aplikasi biasanya di bawah itu atau sekalian dikorbankan biasanya ada juga disposable sensor ya. Jadi misalnya untuk memonitor suhu ya, dileburkan pada titik leburnya misalnya 1000 misalnya, ya itu sekaligus dileburkan. Itu ada juga seperti itu. Atau juga yang berarti kalau dia bisa reusable, ini tentu ada beberapa treatment misalnya terkait dengan packagingnya. Nah, sehingga secara operasional itu sangat beragam Bapak. Ada yang suhu rendah misalnya di bawah 100 ya. Ada yang sampai 300, bahkan juga ada yang sampai 500 ya. Kemudian yang ekstrim temperatur itu yang kami pernah baca itu di atas 1000 juga ada dengan tambahan material-material coating tertentu sehingga itu bisa mencapai ekstrim sampai di atas 1000 derajat Celcius. Kami sendiri pernah mendemokan sampai berapa 200-300 ya, karena bergantung pada peralatan chamber atau furnace yang kita miliki itu sampai 200-300 ya. Itu Pak Taufik kalau mau menggunakan tuh sensor temperatur fiber optik, Pak. Silakan Pak, kontak Pak Hatta teknik fisika ITS. Baik, berikutnya dari Pak Haryanto. Untuk pengamatan gempa ini dapat digunakan untuk range frekuensi berapa? Pengamatan di mana dan noise yang ada itu seperti apa? Baik. Ya, untuk pengamatan gempa ini tadi mungkin saya share untuk share screen-nya tadi. Gempa tadi di mana ya? Ini juga relatif baru untuk bisa memonitor ini seismik, aktivitas seismik. Aktivitas seismik di sini. Nah, ini disebut acoustic sensing using dark fiber. Jadi fiber optik yang digelar di suatu kota ini, di daerah kampus ya. Itu berapa puluh kilometer gitu ya. Ini dikoneksi. Nah, kemudian ini adalah gelombang akustik. Jadi yang dideteksi ada gelombang akustik, yaitu istilahnya kalau orang geofisika itu ya. Jadi sinyal P atau sinyal S gitu ya. Nanti seismik kemudian dibandingkan dengan seismometer yang standar. Dan ini memberikan konfirmasi yang baik.
Nah, ini sehingga juga muncul kemarin di tahun 2019 ini ya, 2019, 2020 ini juga ada beberapa paper yang memanfaatkan DAS namanya, Distributed Acoustic Sensing. Ini digunakan, jadi ini akhirnya ini Bapak, ya sama dengan ini sensor yang lain, yaitu akuisisi data. Ya. Jadi bagaimana mengolah datanya ya sehingga dapat menampilkan informasi-informasi ya khususnya di sini dalam digunakan untuk seismik. Ya di sini berapa ini? Kira-kira infrasound ya biasanya yang digunakan itu sekitar di bawah 2 Hz. Ya, 2 Hz. Nah ini di Indonesia belum ada. Kemarin kita juga pernah sampaikan ke kawan-kawan BMKG, kemudian BPPT juga pernah disampaikan ya. Namun saat ini yang digunakan kita akan memiliki namanya jaringan tuas untuk deteksi tsunami sama juga deteksi kegempaan, ada sistem nasional ya. Namun itu jumlahnya juga sangat terbatas ya. Nah, adapun sensor ini kan kita punya fiber optik yang sudah tergelar di mana-mana. Jadi dengan memanfaatkan box ini ya, DAS ini akhirnya kita dengan memanfaatkan fiber yang sudah ada, nah kita bisa mendeteksi lebih banyak. Nah ini ya memang perlu investasi untuk peralatan ini dan itu ini sudah proven artinya digunakan oleh di tempat lain ya di Amerika, kemudian juga ada saya baca kemarin juga ada di negara Eropa juga menggunakan ini. Di Australia juga ada kemarin tapi untuk menggunakan untuk aktivitas seismik untuk eksplorasi ya. Baik, berikutnya dari Pak Arianto. Apakah dijual sensor pernafasannya? Ini ada yang mau beli ini, Pak. Iya, ini selalu ekspektasi itu ya masyarakat terhadap perguruan tinggi. Mungkin ini Bapak ada gap yang cukup sebenarnya. Karena kami di Pak Edi Laksono dan kawan di kampus itu kan mengembangkan suatu peneliti, kemudian konsep, kemudian ada prototipe lah paling banter kan prototipe. Nah, padahal kalau jadi di industri itu kan harus standar industri. Nah, kami belum punya pabrik, belum punya pabriknya. Tapi kalau ada perlu ya, terutama ini juga tantangan bagi kami di perguruan tinggi. Bagaimana bermitra dengan industri untuk produksi, ya, karena nggak mungkin lab itu menciptakan produk standar industri itu masih jauh dan bukan proporsinya. Ya. Jadi kampus itu membuat inovasi, ya, prototipe mula, ya. Proof of concept ya semacam itu. Nah kemudian ini tugasnya industri sebenarnya, tugasnya industri untuk menjemput wah ini potensi market, ayo kita ini kerjakan. Nah itu kawan industri kan sudah tahu bahannya dari sana dari sini. Nah kalau kami di perguruan tinggi sudah ada tugasnya ya tadi melakukan riset juga mengajar. Nah, kalau ditambah itu lagi nanti bisa keteteran nanti. Kalau ya, tapi Pak, sangat memungkinkan Bapak dinyatakan dengan TRL itu gimana itu Pak? Iya, TRL ini yang mata di napas ini berapa ya? Ini mungkin 6 Pak ya, 6 atau 7 ya. Ini kita perlu komponen-komponennya. Sebenarnya ini memungkinkan ya karena kami sangat optimis ya karena ternyata dulu belum ada namanya pabrik serat optik di Indonesia itu bahkan 5 tahun yang lalu ya, tahun 2010, 2015 itu sekarang sudah cukup banyak. Bahkan kalau kita lihat membutuhkan konektor-konektor wah itu dulu pasti belanjanya harus ke luar negeri. Nah sekarang di Tokopedia sudah banyak. Nah itu jangan. Jadi topik yang menarik artinya pengembangan sensor serat optik ini bisa continue. Saya pikir kalau TRL 6 atau 7 sudah sangat tinggi kalau di perguruan tinggi itu Pak. Jadi ya tinggal dipoles berkolaborasi dengan industri ini supaya TRL 9 ini yang komersial. Jadi step-nya ya sudah nggak jauh gitu kan, sudah ready ini ya. Iya, karena serat optiknya sendiri sudah standar industri semua. Serat optiknya sebenarnya sehingga tinggal merangkai ya. Jadi bagaimana kayak packaging dan seterusnya ini memang perlu untuk desain sesuai dengan desain industri yang diperlukan nantinya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri. Ada 4 pertanyaan Pak, saya bacakan satu persatu. 1. Dari beberapa pemakaian kabel serat optik, menurut Bapak mana yang memenuhi kualitas syarat yang baik dan mana yang kabel serat optik yang tidak diperkenankan? Ya, memang ini Pak ada. Kalau sistem komunikasi itu adalah harus menggunakan standar. Ya.
standarnya macam-macam, ada standar, ada ISO-nya, ada apa itu, berbagai macam standar ya. Standar untuk sumber cahaya, standar fiber optik itu sudah diatur jelas ya. Jadi seperti hanya bangunan atau standar sensor itu, standar IEEE itu juga semacam itu. Jadi kalau kita berbicara sistem komunikasi serat optik, itu semuanya harus sesuai dengan standar. Nah, di fiber optic sensor ini standarnya masih terbuka. Jadi artinya belum ada standar yang rigid ya. Artinya sejauh ini kami belum menemukan ya bagaimana pengaturan standarnya. Jadi mana yang paling baik ini sangat bergantung. Paling tidak ada 3 kategori tadi, yang point sensor ya, kemudian yang multi point sensor, dan distributed sensor. Nah, itu adalah 3 jenis ya. Kalau point sensor berarti 1 titik ya, berarti untuk yang localized ya. Multi sensor ini bisa untuk daerah yang mencakup luasan tertentu, yang distributed sensor bisa mencakup yang luasan yang luas. Nah, memang standarnya adalah kita menggunakan standar SIM komunikasi ya, yaitu misalnya menggunakan single mode fiber ya, single mode fiber atau multi mode fiber ya. Itu yang biasa dipergunakan. Nah, kemudian juga ya mungkin yang untuk keperluan saintifik ini juga sangat banyak Bapak, eksplorasi sensor-sensornya itu sangat luas ya. Bahkan tiap hari misalnya kalau kita amati itu inovasi sensor itu juga sangat banyak ya. Jadi jawabannya tidak ada kalau sistem komunikasi sudah ada standarnya, ya mungkin lebih baik kita menggunakan standar itu untuk bisa cepat diadopsi di industri. Ya artinya fiber optiknya sudah proven sesuai dengan standar industri ya. Nah, itu mungkin lebih sesuai dibandingkan dengan serat optik yang tipe baru atau sumber cahaya yang tipe baru. Nah, ini mungkin butuh banyak eksplorasi atau mungkin nanti butuh pemeriksaan yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang setelah digunakan di industri telekomunikasi. Baik, pertanyaan nomor 2. Untuk biaya, jenis kabel serat optik mana yang diutamakan dan apakah impor dari luar? Ya, untuk serat optik ini sekarang sudah ada mungkin TKDN ya, sudah ada pabriknya, bahkan di Jawa Timur ada di Mojokerto, kemudian di mana itu PT LEN itu kemarin juga LEN ya kalau salah, itu juga membangun ada kabel fiber optik ya, karena kebutuhannya cukup tinggi Bapak, setahun itu berapa juta kilometer ya informasinya itu. Jadi sangat masih kemudian biayanya juga lebih murah ya. Biaya lebih murah, mungkin di Tokopedia juga bisa Bapak cari, baik itu yang roll fiber ya, panjang sampai kilometer, ataupun juga yang hanya digunakan seperti di dalam rumah kita ya, internet fiber to the home, itu kabel-kabel fiber optiknya juga bisa dibeli secara online gitu. Baik. Pertanyaan nomor 3, apa yang menjadi kendala atau riskan dari penggunaan sensor serat optik? Oke, ya ini sangat karena pertama teknologi masih relatif baru, belum banyak dipergunakan ya, kecuali misalnya di beberapa industri oil and gas. Namun karena dengan syarat oil and gas tentu menjadi requirement tinggi, sehingga cukup mahal ya. Cukup mahal, termasuk tadi yang distributed sensor ya, itu juga masih cukup mahal ya dibandingkan dengan 1 titik sensor ya. Tapi kalau benefitnya justru mungkin jauh lebih murah dibandingkan dengan sensor-sensor konvensional. Nah, ini mungkin terkait dengan awareness atau penerimaan khususnya di Indonesia ini masih belum banyak, Pak. Kemudian kelemahannya lagi kelemahan kalau dari sisi yang lainnya adalah mungkin kalau secara teknis sih mungkin bisa lebih baik, banyak keunggulannya. Tapi mungkin ada ya, misalnya karena ini bahan kaca ya, misalnya kalau patah mungkin ada aspek safety ya. Aspek safety-nya itu risikonya adalah ini, misalnya kalau kita bekerja dengan sistem serat optik itu ada risikonya kalau patah bisa mengenai tangan atau silikanya bisa masuk ke tangan gitu ya. Itu. Kalau sisi lainnya ya itu ya sama dengan sensor lain, ada kelemahan-kelemahannya juga yang bisa diperbandingkan, Bapak. Baik.
Berikutnya pertanyaan nomor 4, apakah teknologi aplikasi Bapak masih tahap laboratorium atau sudah ada aplikasi yang digunakan di industri? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya jawab, ini masih skala prototipe laboratorium, Bapak. Jadi belum ada aplikasi di industri. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Saminto. FO ini punya nilai resistansi berapa ohm dan mampu mengisolasi tegangan berapa volt? Dapatkah digunakan untuk media pengendalian high voltage pada partikel akselerator? Jadi kalau serat optik silika ini kan bahan dielektrik ya, jadi tidak ada konduktivitas listriknya ya, jadi non konduktif Pak, dan juga non resistif ya, jadi jadi aman ya terhadap adanya paparan ya radiasi gelombang elektromagnetik ya, terutama kelistrikan ya. Nah, jadi kan cocok itu. Ya, baik. Berikutnya dari Ibu ya, nih, Ibu Sri Mawar. Bagaimana mengubah sinyal listrik ke bentuk cahaya atau optik? Apakah ada batasan nilai besaran listriknya? Bagaimana? Gimana Pak? Mau diulangi? Mengubah sinyal listrik ke bentuk cahaya atau optik, apakah ada batasan nilai besaran listriknya? Oh ya, ya. Jadi ini kan teknik transducer ya. Jadi bagaimana mengubah satu besaran ke besaran lain ya. Misalnya tadi ada beberapa cara ya untuk mengubah besaran listrik, misalnya tegangan listrik ya. Nah itu yang seperti yang kami tunjukkan tadi itu menggunakan PZT, piezoelektrik ya. Piezoelektrik ya. Tentu ini yang kami demokan beberapa waktu lalu itu adalah untuk tegangan yang sampai 100 volt ya, tegangan DC 100 volt. Nah, tapi piezoelektrik ini rupanya bisa bermacam-macam ya, bergantung jenis materialnya, koefisiennya itu sangat memungkinkan bisa sampai ribuan volt ya. Itu memanfaatkan teknik. Kemudian teknik yang lain juga sangat memungkinkan. Ya, artinya ini adalah peluang eksplorasi para peneliti ya untuk menghasilkan bagaimana tergantung keperluan. Ya, baik itu besaran misalnya untuk arus listrik ya, ada berapa metode juga yang dapat digunakan untuk mengkonversi ya besaran arus listrik agar bisa tertransduksi ya atau ditransduksi menjadi mengubah ya besaran sinyal cahaya pada serat optiknya. Baik, berikutnya dari Pak Meyanto Iko Sulistyo. Apakah sebenarnya FTTH karena hanya menggunakan satu serat per pelanggan? Ya, FTTH ya, fiber to the home ya itu ya menggunakan ini standar telekomunikasi, artinya dengan beberapa misalnya satu titik dari backbone single mode fiber, kemudian ada splitter ya. Splitter dibagi ke pelanggan, misalnya ada beberapa puluh, misalnya 32, 60 ya. Nah, itu menggunakan teknik semacam itu, Pak. Nah, saat ini digunakan standar menggunakan single mode fiber ya. Nah, tentu kalau kita mengeluh kenapa jelek internetnya karena ini jumlah power budgetnya itu sudah habis. Kalau semakin banyak pelanggannya berarti kan akan terganggu ya sinyal alokasi sinyalnya itu semakin kecil ya. Nah, itu akan terganggu. Nah, tentu dalam hal ini tentu provider itu harus menambah jaringan baru ya atau menambah sinyal baru ya, membuka ya, tadi kan ada fiber itu ada kabel fiber itu ada banyak puluhan, yaitu bisa dibuka lagi core-core yang lainnya. Baik, berikutnya dari Pak Nanang Hermawan tadi ya, ini tentang sensornya intrinsik atau ekstrinsik. Iya, yang mana Pak? Yang sensor? Yang tadi smart grid ya, SUTET tadi itu. Oh, ada. Ya, ada dua Bapak yang ya kebanyakan ekstrinsik kebanyakan itu. Untuk yang kelistrikan itu. Cuman kami kemarin itu kami menemukan yang intrinsik. Jadi serat optiknya itu sendiri bisa digunakan untuk mendeteksi. Jadi kami menggunakan teknik interferensi, kemudian juga memanfaatkan polarisasi cahaya. Jadi cahaya itu dipolarisasi terlebih dahulu dengan fiber optic polarizer. Nah, kemudian diberikan efek interferensi. Nah, kemudian dengan itu kami bisa
mendeteksi kelistrikan. Nah, ini seperti ini mungkin. Nah, ini contohnya, ini sebelah kiri ini ya. Nah, ini kami tempelkan aja fiber optiknya. Jadi ini serat optik ya, kemudian kami manfaatkan polarizer. Jadi cahaya itu dipolarisasi ya, kemudian serat optiknya ditempelkan ke mana? Ke jaringan listrik ya. Nah, ini kami bisa mendeteksi 0 sampai 10 ampere ya. 0 sampai 10 ampere. Ini terjadi perubahan daya misalnya di sini. Nah, ini kalau panjang sensornya kita ubah-ubah, ini ada variasinya, ada yang naik, ada yang turun. Nah, artinya di sini kita bisa mengukur ya arus listrik ya, ini yang intrinsik. Nah, kemudian sebelah kanan ini kita menggunakan PZT, piezoelektrik, yaitu ini yang ekstrinsik ya. Jadi sensor yang kita buat ini ditempelkan ke piezoelektrik, kemudian ada tegangan DC ini akan menghasilkan displacement ya pada PZT-nya. Nah, displacement pada PZT ini mengakibatkan regangan pada serat optiknya sehingga daya yang diterima ini juga berubah. Demikian, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Dionisius Andi. Jika di lapangan terdapat jalur kabel fiber optik berdampingan dengan kabel medium voltage tanpa proteksi, apakah ada potensi induksi dari kabel MV akan mengganggu sinyal dari kabel FO yang dapat mempengaruhi komunikasi? Ya, secara ini tidak ada, Pak. Tidak, dia kebal terhadap ini ya, kebal terhadap gelombang elektromagnetik ya maupun kelistrikan. Sehingga saat ini kalau Bapak ingat di industri ini kan atau 1 dekade terakhir itu kan banyak migrasi kabel data dari kabel koaksial ke kabel FO ya. Nah, ini kan juga ada standar baru di industri ya, baik perusahaan-perusahaan pembangkit ya, petrochemical ini ataupun oil and gas ini ada ini migrasi dari kabel koaksial menjadi kabel FO ya untuk kabel datanya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Pada sensor pernapasan yang diambil adalah perubahan suhu. Sensornya itu secara fisik berupa apa ya, Pak? Bolehkah dijelaskan sedikit garis besar secara kuantitatif multiplex parameter temperatur itu ke cahaya? Terima kasih. Oke, baik. Ya, ini sensornya adalah tadi sensor yang kita kembangkan ini satu jenis sensor, Bapak. Ya, ini aja sensornya. Jadi menggunakan sensor dari fiber optik konvensional. Ini beli di Tokopedia ada. Ini single mode fiber ya yang digunakan ada 2. Jadi sensor serat optik itu secara konvensional. Yang ukuran core-nya kecil yaitu dikenal dengan single mode fiber. Kemudian yang core-nya lebih lebar itu multi mode fiber. Nah, kita sambungkan. Jadi kita potong bagian multi mode fiber di sini. Nah, kemudian kita sambungkan dengan fusion splicer. Nah, di sini ini adalah kalau single mode fiber saja itu tentu tidak sensitif terhadap perubahan seperti halnya yang kita gunakan ya untuk telekomunikasi atau internet di rumah. Tapi dengan elemen multi mode fiber di tengahnya ini dia sensitif menghasilkan apa yang kita kenal dulu ya di SMA atau kuliah itu namanya interferensi. Nah, di sini ada interferensi. Nah, interferensi itu sensitif ya. Ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ya, jadi ada perubahan suhu, perubahan tekanan, strain ya. Nah, ini bisa berubah. Nah, untuk aplikasi tadi yang pernafasan, nah ini sensornya ini kita ukur ya di dalam chamber ini dalam pengukuran suhu, kelembapan maupun tekanan udara. Nah, ini responnya, Bapak. Responnya ya, respon tadi dari sensor yang tadi itu terhadap suhu, terhadap kelembapan dan terhadap tekanan. Nah, kemudian kita aplikasikan untuk monitoring pernapasan. Nah, ini jadi sinyal yang kita tangkap seperti ini. Ya, ini mahasiswa yang buat rangkaian elektronik sederhana pakai Arduino gitu ya. Jadi dengan sumber cahaya laser, kemudian ada fotodetektornya di sini ya. Nah, ini sensornya ini diletakkan di sini di bagian tengah ini. Jadi bagian multimode-nya ada di tengah ini. Nah, kemudian bagian ini akan sangat sensitif terhadap perubahan suhu, perubahan kelembapan maupun perubahan tekanan udara tadi. Nah, sehingga secara kumulatif bisa digunakan untuk memonitor ya.
Nah, memonitor pernapas ya, napas ya, baik yang normal maupun cepat ya. Ini sangat bagus misalnya ya untuk PSSI misalnya ya, habis latihan dimonitor kualitas. Nah, kalau kita sungguh-sungguh bangun ini bisa teknologi sensor ini digunakan untuk misalnya untuk mendukung atlet-atlet kita ya. Ya tidak hanya fiber optik ya, sensor-sensor yang lain ya. Nah, ini kebetulan sensor ini bisa memberikan informasi pola pernapasan ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Imade Budi Suksmadana. Apakah bending atau pembengkokan kabel FO akan mempengaruhi parameter-parameter dari gelombang sinar yang lewat pada kabel FO? Jika ya, parameter apa saja yang berubah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya betul sekali, fiber optik itu kelemahannya adalah tidak sefleksibel kabel koaksial ya, yang bisa digulung sembarangan. Nah ini kalau fiber optik dia digulung secara melingkar tadi. Nah kemudian ada namanya bending loss ya, bending loss. Jadi kalau dilekuk secara pada diameter tertentu maka akan nilai intensitasnya akan turun atau dayanya akan turun. Nah ini yang dikenal dengan bending loss. Nah, kemudian ada persyaratan untuk aplikasi sistem komunikasi serat optik, ada namanya kriteria minimum bending loss. Jadi kalau kita membuat lekuan itu ada standarnya bending tertentu yang diperkenankan. Jadi tidak boleh lebih kecil dari nilai bending tersebut. Mungkin biasanya kalau tidak salah 10 cm atau berapa ya untuk radiusnya itu, jari-jari radius. Ya, kalau lebih kecil dari itu akan mengalami loss ya, artinya intensitasnya lebih menurun. Nah, namun juga ini untuk kalau kacamata telekomunikasi dia menghindari loss ya. Karena dia harus mempertahankan power budget agar dayanya bisa tersalurkan jarak yang lebih jauh ya. Tapi dalam kacamata sensor justru bending itu bisa dimanfaatkan untuk aplikasi sensor. Jadi ada sensor-sensor berbasis serat optik yang digulung ya. Jadi digulung ya, single mode tadi digulung. Nah, itu ternyata bisa digunakan sebagai sensor ya. Sensor untuk temperatur ataupun sensor untuk besaran-besaran lain. Nah, jadi memang banyak sekali Pak inovasi sensor ya. Tadi binding yang dihindari justru digunakan dimanfaatkan untuk loss ya, untuk aplikasi sensor. Ya, terima kasih. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Adi Swasana. Apakah kabel optik bisa menggantikan kabel sinyal pada peralatan instrumentasi di industri? Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwasanya ada transformasi ya dari company-company itu untuk mengubah kabel datanya dari koaksial menjadi kabel FO ya. Ya, sangat memungkinkan karena untuk bandwidth ya, bandwidthnya datanya lebih banyak dan juga untuk bisa menjangkau lebih jauh dan bentuknya juga lebih ringan ya. Bentuknya ukurannya juga lebih kecil sehingga lebih rapi gitu. Baik. Berikutnya dari Pak Ferry. Dalam riset pengembangan sensor di lab, instrumen-instrumen apa saja yang diperlukan? Misalnya spektrum analyzer kalau pada pemantauan gelombang radio. Oh, ini tadi pertanyaan yang pertama. Kemudian pada komunikasi radio satu konektor loss-nya kira-kira setengah dB. Kalau pada fiber optik sekitar berapa dB ya Pak? Terima kasih. Ya kalau di peralatan ya tadi mungkin ini peralatannya ini Pak yang diperlukan misalnya ada instrumennya biasanya fotometer gitu, optical power meter ya. Ada juga misalnya ini yang diperlukan ada juga ini optical spectrum analyzer ya, spectrum analyzer. Nah, namun yang kita kembangkan ini kita yang berbasis low cost ya, jadi kita cukup menggunakan semacam ini, jadi sumber cahaya dengan optical power meter. Ya. Jadi kita mengukur intensitasnya, jadi sangat murah ya. Tapi kalau mau lebih baik ya, bisa juga dengan optical spectrum analyzer. Nah tentu akan sangat banyak informasi yang diperoleh. Kemudian untuk fiber optik ini loss-nya splicing loss itu 0,1 standarnya ya. Jadi splicer yang di depan tadi ini ya. Ini ada standarnya, alat ini ada standarnya, itu harus memberikan di bawah 0,1 dB. Jadi ketika penyambungan, jadi kalau kita menyambungkan ini, loss-nya adalah, splicing loss-nya adalah 0,2, 0,1 tambah 0,1. Jadi kecil sekali Pak, nilai splicing loss-nya. Baik.
Berikutnya dari Pak Elmidian Rizky. Untuk SMS, mungkin maksudnya yang structural monitoring system tadi ya. Bukankah sensitivitas terhadap pressure dan temperatur dari MMF sangat dipengaruhi dari material yang digunakan? Apakah pernah dicoba menggunakan MMF dari pabrikan yang berbeda-beda? Ya, betul sekali. Jadi single mode maupun multi mode fiber itu ada standarnya ya, ada standar khususnya standar telekomunikasi itu ada, yaitu terkait dengan koefisien loss-nya, kemudian nilai dispersinya ya. Nah, itu memang secara umum terbuat dari ini, Pak, terbuat dari silika ya, dari silika. Nah, kemudian memang ada dopan-dopan yang bervariasi tentu, ada paten dari perusahaan sehingga memberikan karakteristik yang berbeda. Ya betul sekali, jadi perbedaan multimode fiber yang digunakan tentu akan menghasilkan respon yang berbeda ya. Karena di situ ada tanggapan ya, respon tanggapan permeabilitas dan permitivitasnya akan berbeda. Kemudian indeks biasnya juga berbeda ya. Kemudian kemampuan elastisitasnya juga berbeda. Nah, ini tentu ya fabrikan yang berbeda tentu akan memberikan respon yang berbeda atau sensitivitas yang berbeda pada sensor tersebut. Baik, pertanyaan di chatbox sudah habis ya. Waktu masih kira-kira 15 menit lagi. Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. Saya bisa tanya Pak Edi. Oh ya, silakan. Pak Martin Sayugo. Ini ada pertanyaan tadi, ada itu kok masih menggunakan multimode apa kan enggak, jaraknya terbatas itu ya. Mestinya kan cukup single mode aja ya. Ya Pak. Ya untuk telekomunikasi memang kita seyogyanya menggunakan single mode fiber ya, karena dengan multimode fiber itu kan teknologi lama ya, teknologi lama. Karena dulu single mode fiber belum ditemukan ya, sehingga yang pertama kali ditemukannya adalah multimode fiber ya. Kemudian sumber cahaya juga demikian ya. Ada kemudian generasi berikutnya, generasi kedua, ketiga itu menggunakan single mode fiber. Nah, untuk sensor ini berbeda Bapak. Sensor itu karena segmennya kan kecil tadi, hanya beberapa sentimeter saja, dan juga aplikasinya bukan aplikasi komunikasi tapi aplikasi sensor, tentu jaraknya juga tidak terlalu jauh ya. Oh, ya. Untuk yang kita gunakan. Namun untuk jenis yang lain, yang jenis mana ini yang tadi saya sebutkan di depan ini ya. Nah, ini ya jenis distributed. Ini menggunakan single mode fiber atau multi mode fiber. Jadi bisa dua tipe ya untuk distributed ini. Jadi di sini tidak perlu membuat sensor. Jadi cukup fiber optiknya, fiber optik yang tergelar ini bisa berfungsi sebagai sensor. Nah, cuman boxnya di sini ya, itu yang dikenal dengan mana ya? Dikenal dengan ini sistem ini tadi scattering ya, BOTDR ya, ini memang cukup mahal ya, cukup mahal dibanding dengan teknik tadi. Tapi benefitnya, nah ini bisa mensensor sepanjang serat optik tersebut ya. Itu menggunakan single mode fiber atau multi mode fiber. Nah, seperti ini Pak. Ini seperti ini bisa digunakan. Nah, ini yang sulit ini adalah akuisisi datanya ya. Tantangan terbesar di sini adalah akuisisi data. Ya, jadi ini bisa memverifikasi secara time domain dan juga spatial domain ya. Jadi ini data yang disimpan dalam sistem ini ya tentu sangat besar ya, sangat besar. Nah, ini menggunakan fiber optik standar ya, khususnya single mode ya. Jadi tidak perlu membuat sensornya, single mode-nya itu bisa memberikan sensing yaitu dengan cara kita memberikan sinyal laser dengan intensitas yang tinggi ya atau cukup tinggi. Nah, kemudian scattering-nya ini ditangkap oleh processing box-nya ya. Nah, itu diolah lebih lanjut ya sehingga menghasilkan informasi perubahan ya suhu atau perubahan strain atau perubahan terhadap gelombang eksternal ya secara spasial ya dan temporal. Nah, ini kita bisa bayangkan berapa banyak data yang digunakan. Nah, ini tentu tidak domain optik atau
Ya. Jadi perlu kerjasama dengan IT ya, orang database ya, manajemen data dan seterusnya. Ya, yang kedua Pak, ya itu saya tertarik yang untuk pembacaan data tuh Pak. Kalau kita lihat tadi ini gelombangnya pakai gelombang apa sih? Pakai laser biasanya kan Ya, apa? laser. Pakai laser Pak. Laser. Biasanya pakai traveling wave biasa ya? Itu pakai laser pulsa Pak, jenis pulsa ya. Itu yang Kemudian dibaca berarti pola ya Pak, pattern ya? yang dibaca nanti ini ada hamburannya Pak. Nah, hamburannya itu adalah panjang gelombang lain, jadi detektor. Jadi pakai bentuknya namanya, kayak pola gitu, pattern gitu ya Pak? Kan nggak mungkin bentuknya seperti satuan listrik biasa itu ya? Bentuknya adalah perubahan intensitas ya, perubahan pulsa ya, pulsa yang deteksi. Oh iya. Jadi pulsanya deteksi. Nah, itu ada panjang gelombang yang berbeda. Jadi itu namanya kita menggunakan efek non-linear ya, yaitu Brillouin scattering ya, Brillouin scattering. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Bartin Sayuko. Dari yang lain barangkali ada yang ingin bertanya juga? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika PII mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Agus Muhammad Hatta yang sudah menyampaikan paparannya dan juga menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Edi. Dari Laboratorium Rekayasa Fotonik juga yang lain bisa tampil juga Pak. Ini, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Kemudian terima kasih juga Pak Wijaya yang tadi sudah menyampaikan safety moment sore hari ini, dan juga terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih bergabung di acara kita sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya. Jadi kita seminggu 2 kali Pak. Ini kadang-kadang pernah juga 3 kali ya. Jadi ya lumayan untuk tadi sebagai media silaturahmi ini Pak, komunitas teknik fisika. Saya pikir ini sangat bagus. Ya, luar biasa ini, sangat banyak ini ya. Bapak Ibu. Ya, salam kenal, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, betul. Terima kasih Pak. Baik, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap kita gunakan protokol kesehatan ya yang disiplin. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Kita bisa bertemu secara luring, daring, hybrid. Nah, ini kan sekarang pilihannya bisa macam-macam. Ada hikmahnya juga, gitu kan, bahwa daring juga ada manfaatnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Edi, matur suwun Pak Hatta. Ya, terima kasih. Mohon izin. Terima kasih Pak Edi, Pak Agus. Assalamualaikum Semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Mohon izin, Izin live ya Pak Edi. Ya, mohon maaf kita berpisah ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Kesehatan.